Jadi kita akan bikin model expense. Pertama-tama kita tuh perlu bikin foldernya dulu. Foldernya namanya models karena kedepannya itu nanti kita nggak cuman model expense aja, tapi untuk model-model yang lainnya. Nah, setelah foldernya kita bikin, kita juga jangan lupa kita harus bikin file init.py-nya. Baru kita bikin file untuk model expense tersebut. Nah, untuk file init nanti akan kita jelasin kenapa sih kita harus selalu bikin file init.py-nya gitu. Nah, terus untuk kita bikin model itu kita bisa ambil contoh dari dokumentasi Odoo-nya aja. Kita ambil contoh aja, terus tinggal kita rubah nama kelasnya sesuai nama model kita, yaitu expense. Kemudian untuk name dan description-nya ini juga sesuai dengan sama model yang pengen kita buat. Namain aja expense, kemudian deskripsinya itu adalah expense model. Kemudian baru kita tentuin strukturnya atau field-fieldnya. Jadi yang pertama itu kita butuh tanggal. Jadi cara kita bikin fields itu adalah tentuin dulu nama fieldnya, kemudian kita menggunakan fields dot tipe fields tersebut. Karena tanggal ini tipenya date, maka kita gunakan date. Kemudian baru string atau sebenarnya ini seperti label sih. Jadi contoh label itu kayak semisal di quotation ini kan ada customer ya. Bisa aja sebenarnya nama fieldnya itu pelanggan, tapi labelnya itu customer gitu. Jadi sebenarnya string ini untuk labelnya. Terus juga kita pengen untuk field tanggal ini itu wajib diisi. Karena kita pengen tahu setiap kita bikin data pengeluaran itu tanggal berapa sih gitu. Selanjutnya kita pengen juga untuk ada fields biaya, di mana biaya ini itu nanti tipenya itu sebenarnya kayak mata uang, currency gitu. Jadi kalau kita kan rupiah berarti ya. Jangan lupa ini juga wajib diisi. Nah, kemudian setelah biaya itu kita wajib untuk tambahin fields dari mata uang tersebut gitu. Nanti akan saya jelasin untuk apa, cuman untuk saat ini kita coba dulu aja. Jadi biaya itu kan nanti sebuah mata uang ya, menampungnya. Jadi kayak rupiah atau dolar. Nah, untuk menentukan mata uangnya itu kita juga butuh field mata uang nanti di mana isinya adalah sebuah drop down. Jadi contohnya seperti misalkan customer, ini kan drop downnya ada macam-macam nih. Berarti kan kalau mata uang nanti ada rupiah, ada dolar, ada euro. Jadi kita butuh field mata uang dan juga field biayanya. Gitu, di mana biaya tuh nominalnya. Nah, setelah mata uang kita juga butuh field deskripsi. Deskripsi untuk pengeluarannya. Nah, karena deskripsi itu adalah sebuah teks gitu ya. Ini misalkan pengeluaran transportasi atau pengeluaran makan apa, ABC. Nah, itu kan sebenarnya free text ya. Jadi kita gunakan aja field namanya teks. Terus labelnya deskripsi aja, kita gunakan bahasa Indonesia, nggak perlu required gitu. Harusnya ini udah cukup untuk menentukan model expense-nya, tinggal kita cek aja di Odoo-nya. Tapi sebelum itu kita harus masukin dulu nih di file init.py-nya. Jadi caranya from dot import expense. Artinya folder models ini tuh menggunakan file expense. Kemudian jangan lupa juga di file init.py yang folder expense itu juga kita masukin folder modelsnya. Jadi artinya folder expense ini itu dia membaca folder models. Kalau udah kita bisa ceknya ke Odoo-nya, kita bisa ke
apps dari kita bisa ke modul kita yaitu expense tracker. Habis itu kita upgrade aja. Setelah kita upgrade, kita bisa ngeceknya pertama kita harus ke settings, kemudian kita activate dulu developer mode-nya. Kalau udah nanti muncul kayak ada bug gini, terus kita ke technical, kita cari models. Nah, kita cari aja nama model kita. Oke, belum ada. Kita cek di mana yang salah. Oke, jadi ternyata tadi setelah dicek sebenarnya ada error. Jadi kita harus tentukan nih currency float-nya, yaitu currency float di sini kan menggunakan mata uang ya. Dan juga kita harus tentuin juga nih labelnya. Labelnya kan mata uang. Kalau udah, ini kita restart aja kontainernya. Terus kita docker compose up lagi. Terus tinggal kita refresh. Kalau udah, kita harus upgrade dulu nih modul expense tracker kita. Oke, setelah di upgrade, kita ke settings, kita ke technical, terus kita ke models, kita cari nama models yang udah kita bikin. Nah, terus ini ketemu. Terus di dalamnya itu ada field-field yang udah kita bikin kayak biaya, terus ada deskripsi, ada tanggal mata uang, sesuai dengan yang udah kita bikin tadi. Itu. Terus tadi sebenarnya belum dijelasin untuk fields many to one ini. Jadi sebenarnya fields many to one itu adalah sebuah relasi ke model lain atau di sini model res.currency. Di mana res.currency ini tuh bawaan dari Odo dan data-datanya pun udah ada. Jadi kayak ada rupiah, dolar dan currency yang lainnya menggunakan relasi many to one yang akan kita jelaskan di video terpisah. Jadi kita nggak perlu musingin untuk sekarang, kita hanya perlu bikin mengikuti saja fields many to one.